Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kisah-kisah Israiliyat seringkali digunakan untuk menjelaskan tentang suatu hal menyangkut sejarah masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kitab-kitab turath yang juga menyelipkan kisah-kisah tersebut dalam membahas suatu masalah tertentu. Seperti apa sebenarnya kisah Israiliyat itu? Apakah boleh seorang muslim mempercayai dan menceritakan kisah-kisah Israiliyat kepada muslim lainnya? Kisah-kisah Israiliyat menyebar tidak lepas berawal dari keingintahuan bangsa Arab untuk menggali informasi, terutama tentang kisah-kisah dalam Al-Quran yang tidak merinci peristiwanya. Keingintahuan itu tersalurkan dengan menanyakan informasi yang dibutuhkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Interaksi antara bangsa Arab dengan ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, sudah lama terjalin sejak 70 Masehi setelah para ahlul kitab melarikan diri dari kejaran dan penyiksaan penguasa Romawi Titus. Selain itu, dalam perdagangan musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman, bangsa Arab juga selalu berjumpa dan berkomunikasi dengan ahlul kitab yang tinggal di daerah tersebut. Dari situlah budaya dan pemikiran ahlul kitab diserap oleh bangsa Arab. Sebagian dari ahlul kitab itu ada yang memeluk agama Islam, misalnya saja seperti Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, dan lainnya, yang mereka semua telah memiliki informasi-informasi beragam berkaitan tentang kisah-kisah Israiliyat. Informasi itu kemudian dengan mudah diterima bangsa Arab karena dianggap hanya sekadar cerita masa lalu dan tidak terkait dengan persoalan hukum yang harus diverifikasi lebih jauh kesohihannya. Mulanya hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Berdasarkan riwayat itulah cerita-cerita Israiliyat berkembang dan masuk ke dalam buku-buku tafsir. Hampir kebanyakan buku-buku tafsir klasik memuat kisah-kisah yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, julukan bagi Nabi Yakub, dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi, tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal untuk kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadis, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani maupun lainnya. Cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai qasas atau pandai cerita yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaiannya agar menarik perhatian pendengar. Memang tidak semua Israiliyat itu lemah atau palsu riwayatnya. Ada di antaranya yang sahih seperti penjelasan Abdullah bin Salam tentang sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dalam Taurat dan dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Demikian pula, tidak semua kisah Israiliyat itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan ada pula yang tidak ditemukan penolakan dan pembenarannya dalam ajaran Islam atau maskut anhu. Para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menjadi basis argumentasi bolehnya untuk menanyakan informasi terkait kitab suci kepada ahlul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang aku turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran Surah Yunus ayat 94. Ada juga hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah uhaddithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Sampaikanlah dariku walau satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian peroleh dari Bani Israel. Tidak ada dosa. Barang siapa sengaja berdusta mengatasnamakanku, maka bersiaplah untuk masuk ke neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ayat dan hadis itu dipahami para ulama sebagai dasar membolehkan mengutip riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis tersebut tentu yang tidak mengandung kebohongan, yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga akal sehat sudah pasti ditolak. Sementara itu, yang tidak ditemukan pembenaran dan penolakannya, para ulama memilih sikap tawakuf, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Ini sejalan dengan bunyi hadis Nabi. An Abi Hurairah qala, kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil 'Ibraniyah ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka tafsirkan dengan bahasa Arab kepada ahlul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan, meski tawakuf dan tidak membenarkan dan tidak menolaknya. Para ulama membolehkan untuk meriwayatkan sekadar sebagai bentuk pemaparan atas kisah yang ada di kalangan mereka, dan itu termasuk dalam kebolehan yang dibenarkan oleh ayat dan hadis tersebut. Kebolehan itu tentu dalam batas-batas tertentu, yaitu tidak terkait dengan masalah akidah dan hukum, serta tidak ditemukan pembenaran dan penolakannya dalam ajaran Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.